fungsi gelombang radial atau R ya, yang mana ini menunjukkan jari-jari. Kalau kita lihat dari tabel 1.2 ya, yang ini, yang bagian ini, di sini terlihat bahwa dengan meningkatnya n maka eksponensial dari R ya, dari jari-jari itu juga meningkat. Wah, pada gambar ini terlihat bahwa untuk perbedaan dari 1S dan 2S ya, bahwa di sini ada jarak ya, ini adalah titik origin ya. Nah, ada bentuk yang berbeda dari kedua kurva ini ya, yang mana untuk 1S jarak inti ya dengan elektron cukup jauh, sedangkan untuk yang 2S itu cukup dekat. Namun di sini terlihat bahwa ada dua tanda yang berbeda ya. Jadi di sini kalau kita bicara gelombang ya, ini positif ya karena di atas ya, di atas koordinat, sementara yang ini itu ada dua tanda, ada yang positif ya kurva yang ini, sementara yang bawah ini adalah negatif ya, karena di bawah 0 kan, di bawah sini. Jadi di sini ada dua tanda, ada positif dan ada negatif ya. Nah, di sini kita lihat orbital S memiliki R terbatas pada inti. Untuk semua orbital selain S ya, R-nya 0 di inti ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ya, selain S 2P, 3P, 3D dan 4P. Untuk orbital 1S coba ini ya, 1S selalu positif, RR-nya selalu positif ya, dilihat ya bahwa di atas kurva jadi selalu positif dan sampai ujung. Jenis orbital lain ya, mungkin positif atau negatif ya, yang disebutkan tadi bahwa ada dua, bisa di atas atau di bawah ya, bisa ya. Ini kalau kita lihat nih ada bisa positif, untuk 2P ini positif ya, tapi untuk 3D juga. Namun untuk 4P ini ada kurva yang positif ya di atas, dan ini negatif ya di bawah. Dan di sini terdapat simpul radial di mana R0 RR sama dengan 0, bukan termasuk origin. Jadi yang tidak, ini kan originnya, yang tidak termasuk origin tapi dia 0, yaitu yang mana? Nah, ini simpul. Jadi ketika dia akan ke bawah ya, maka di sini ada simpul. Ya, jadi di sini simpulnya ya, di mana di sini adalah RR-nya 0 tapi bukan origin. Ya, jadi di sini. Nah, ini adalah simpul atau noda ya. Nah, yang mana simpul ini nanti menggambarkan bentuknya ya, bentuk dari orbital itu. Jadi di sini untuk radial nodalnya ya, itu bisa dilihat dari NS orbital ya. Untuk orbital NS itu N-1 radial nodnya. Jadi misalnya 1S, jadi tidak ada ya, 1S tidak ada simpul, benar ya. Kalau untuk 2S ya, maka ada satu simpul ya, 2-1, 1 di sini ada satu simpul. Untuk yang P, misalnya di sini 2P, maka tidak ada simpul ya, benar, 2P tidak ada simpul. Tapi kalau yang 4P itu ada dua simpul ya, 4 dikurang 2, 2, maka ada dua simpul. Mana simpulnya? 1 di sini, 2 di sini ya. Jadi ketika dia turun dan dia naik lagi ada dua simpul. Kemudian untuk yang ya D, yang D, untuk D itu N-3, jadi 3D, maka 3-3, 0, maka 3D ini tidak ada simpul ya, benar ya, dari gambarnya tidak ada simpul. Seperti itu. Berikutnya fungsi distribusi radial atau fungsi distribusi jari-jari dengan persamaan ini 4pi R kuadrat R kuadrat ya. Jadi ini adalah fungsi distribusinya. Nah, di sini dari fungsi distribusi radial ini menunjukkan probabilitas ditemukannya elektron pada jarak R dari inti ya. Jadi kita bisa melihat. Nah, untuk fungsi distribusi jari-jari atom hidrogen kita bisa lihat ada 1S, 2S dan 3S. Apa perbedaannya? Jadi kalau kita lihat untuk 1S ya, itu probabilitas ditemukan elektron dari jarak R dari inti itu jaraknya dekat ya. Jadi di dekat inti itu kita bisa menemukan elektron. Sementara semakin besar N-nya, jadi 2S, itu semakin jauh ya. Jadi kemungkinan ditemukan elektron yang paling banyak adalah di sini ya, di bawah kurva ini.
maka itu akan semakin jauh dari inti ya. Sementara yang dekat inti hanya sedikit. Begitu juga dengan 3S ya, semakin jauh lagi ya. Kemudian untuk yang orbital lain ya, yang dalam satu tingkat energi yang sama ya, yaitu tingkat energi 3. Apakah perbedaannya? Kita lihat di sini untuk 3S ya, semakin jauh dari inti ya, probabilitas ditemukan elektron itu semakin besar ya. Jadi 3S itu paling jauh, kemudian 3P dan 3D. Jadi 3D ya, orbital 3D itu probabilitas ditemukannya elektron pada orbital D itu lebih dekat ke inti dibandingkan dengan P dibandingkan dengan S. Kemudian fungsi gelombang angular ya, jadi fungsi gelombang angular ini digunakan untuk melihat sudutnya. Jadi distribusi fungsi gelombang angular di sini adalah A ya, theta psi kuadrat, yaitu menunjukkan probabilitas dari theta dan psi. Jadi ketika ya fungsi gelombang angular itu adalah A psi theta ya, ketika dikuadratkan ya, itu menunjukkan probabilitas ya. Jadi untuk orbital S ya, walaupun sudah dikuadratkan maka dia tetap bulat ya, tetap. Sementara untuk orbital P dan lainnya itu dia memanjang bentuknya, jadi membentuk seperti cuping yang memanjang ya, sehingga ini yang menyebabkan bentuk dari orbital-orbital itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau untuk S itu bulat, untuk P itu memanjang seperti cuping ini, kemudian begitu juga untuk D ya. D juga memanjang, ada cupingnya, hanya saja posisinya yang berbeda. Ya, jadi berdasarkan dari persamaan. Ya, nah fungsi gelombang angular, kemudian distribusi jari-jari ya, jadi RR dan A itu merupakan turunan dari persamaan gelombang Schrödinger ya, yang bisa dilihat pada video sebelumnya. Semoga membantu. Terima kasih.